Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasadara Nirmala Ratnaharda, NIM 07. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Pembuatan Peranti Ortodonti pada Gigitan Silang Anterior satu gigi menggunakan skrup ekspansi. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing utama saya, Eli Rosdiana DRG Mkes, dan pembimbing kedua saya yaitu Dr. Siani Wati Geonharto DRG MS yang telah membimbing saya. Pertama-tama pada bab 1, pendahuluan. Latar belakang yang pertama yaitu gigitan silang. Gigitan silang adalah suatu keadaan ketika rahang dalam keadaan relasi sentrik terdapat kelainan dalam arah transversal dari gigi rahang atas terhadap gigi rahang bawah yang dapat mengenai seluruh atau setengah rahang, sekelompok gigi atau satu gigi saja. Gigitan silang anterior adalah suatu keadaan ketika rahang dalam relasi sentrik dijumpai satu atau beberapa gigi anterior rahang atas yang posisinya terletak di sebelah lingual dari gigi anterior rahang bawah. Perawatan ortodonti yang digunakan untuk mengoreksi gigitan silang anterior satu gigi ini yaitu menggunakan peranti ortodonti menggunakan skrup ekspansi. Dari latar belakang tersebut dihasilkan rumusan masalah yang pertama, bagaimana proses pembuatan peranti ortodonti pada gigitan silang anterior satu gigi menggunakan skrup ekspansi. Tujuan penulisan untuk mengetahui proses pembuatan peranti ortodonti pada kasus gigitan silang anterior satu gigi menggunakan skrup ekspansi. Manfaat penulisan agar teknisi gigi dan mahasiswa teknik gigi yang akan bekerja di laboratorium gigi dapat membuat peranti ortodonti pada gigitan silang anterior satu gigi menggunakan skrup ekspansi dengan baik dan benar. Bab 2, tinjauan pustaka. Perawatan ortodonti. Perawatan ortodonti memiliki tujuan yaitu memperbaiki letak gigi dan rahang dengan posisi abnormal sehingga didapatkan fungsi dan estetik gigi yang baik serta stabilitas hasil yang baik. Peranti ortodonti yang terdiri dari 3 macam yaitu peranti ortodonti lepasan, peranti ortodonti cekat, dan peranti ortodonti semi cekat. Peranti ortodonti lepasan dibagi menjadi 2 yaitu aktif dan pasif. Peranti ortodonti aktif yaitu peranti ortodonti yang digunakan untuk menggerakkan gigi, contohnya skrup ekspansi dan pegas. Peranti ortodonti lepasan pasif yaitu peranti ortodonti yang digunakan untuk mempertahankan posisi gigi setelah perawatan selesai, contohnya yaitu retainer dan space maintainer. Gigitan silang. Gigitan silang adalah suatu kondisi di mana satu atau lebih gigi berada pada posisi abnormal pada buko lingual atau labiolingual dengan mengacu pada gigi antagonisnya. Gigitan silang dibagi menjadi 2 yaitu gigitan silang posterior dan gigitan silang anterior. Gigitan silang anterior merupakan suatu kondisi di mana satu gigi atau beberapa gigi anterior rahang atas pada gigi susu maupun gigi permanen dalam hubungannya berada pada posisi lingual dari gigi anterior rahang bawah. Gigitan silang anterior dibagi menjadi 2 yaitu gigitan silang anterior satu gigi dan gigitan silang anterior satu segmen. Berikut ini merupakan contoh dari gigitan silang anterior satu gigi. Prevalensi gigitan silang anterior. Untuk menentukan prevalensi, penting untuk direncanakan layanan perawatan ortodonti. Prevalensi gigitan silang anterior ditemukan dalam beberapa literatur berkisar antara 2,2% sampai 11,9% pada usia anak-anak. Etiologi gigitan silang anterior. Etiologi dari gigitan silang anterior antara lain trauma pada gigi sulung anterior rahang atas, gigi permanen tertahan dan erupsi di bagian palatal, erupsi gigi permanen terhambat, lengkung pada rahang bawah lebih besar daripada lengkung rahang atas, serta kebiasaan buruk menghisap bibir. Gigitan silang anterior seharusnya dilakukan perawatan dini. Apabila tidak segera ditangani akan menyebabkan relapse dan malposisi yang lebih parah. Perawatan pada gigitan silang anterior yaitu menggunakan peranti untuk perawatan gigitan silang anterior. Peranti ortodonti lepasan dengan Z spring, peranti ortodonti lepasan dengan skrup ekspansi, peranti cekat, dan peranti kombinasi peranti cekat dengan lepasan yaitu semi cekat. Peranti ortodonti lepasan dengan skrup ekspansi. Komponennya yaitu cengkram adam, busur labial, penambahan peninggian gigit, dan skrup ekspansi. Skrup ekspansi. Skrup ekspansi berfungsi untuk mengekspansi lengkung gigi ke arah transversal maupun ke arah sagital.
dan juga anterior maupun posterior, tergantung pada jenis dan penempatan skrup tersebut. Keuntungan, proses pembuatan dan perawatannya sederhana. Skrup yang menghasilkan gaya saat diatur sesuai dengan keinginan memiliki stabilitas dan retensi yang lebih baik daripada piranti ortodonti menggunakan gas. Efisiensi waktu perawatan. Jenisnya ada 3, yaitu standard expansion screw, sectional screw, dan retraction screw. Standard expansion screw yaitu skrup ekspansi yang digunakan untuk ekspansi transversal rahang atas dan rahang bawah, dan untuk pergerakan ke arah distal tersedia beberapa ukuran, yaitu mini, medium, dan maxi. Yang kedua adalah sectional screw. Sectional screw terdiri dari 2 ukuran, yaitu mini dan medium, yang berfungsi untuk pergerakan ke arah distal dan pergerakan satu gigi maupun satu segmen gigi anterior. Berikut merupakan gambar dari sectional screw. Retraction screw terdiri dari 3 ukuran, yaitu extra mini, mini, dan medium, yang berfungsi untuk penutupan ruang dan pergerakan satu gigi. Bagian-bagian dari sectional screw mini. Yang pertama yaitu screw holder, berupa pegangan plastik yang berfungsi agar lubang untuk aktivasi skrup tidak terisi akrilik dan mudah pada saat pengisian skrup. Yang kedua yaitu directional arrow, berupa tanda panah pada skrup yang digunakan untuk menunjukkan arah aktivasi atau pemutaran. Yang ketiga yaitu stainless steel body, badan skrup yang terbuat dari bahan stainless steel. Yang keempat yaitu U-shape guide pin, pin panduan yang berfungsi untuk memastikan ekspansi simetris dan terkontrol sepenuhnya. Yang kelima yaitu drill holes form friction control, yaitu bagian skrup yang berupa lubang yang digunakan kunci skrup untuk aktivasi skrup. Aktivasi pada skrup ekspansi dilakukan dengan cara diputar 1/4 putaran setiap 1 kali dalam seminggu dengan menggunakan kunci aktivasi. Berikut ini merupakan gambar dari kunci aktivasi. Bab 3. Kasus. Deskripsi kasus nama laboratorium gigi dengan inisial RDL, nomor order 45, nama dokter gigi dengan inisial Dr. B, nama pasien dengan inisial ALF, jenis kelamin laki-laki, umur 9 tahun, tanggal terima 7 Oktober 2020, tanggal selesai 11 Oktober 2020, jenis pekerjaan yaitu piranti ortodonti lepasan menggunakan skrup ekspansi satu gigi pada rahang atas. Tahap pembuatan piranti ortodonti menggunakan skrup ekspansi. Tahap pertama yaitu tahap persiapan model kerja. Yang pertama, model kerja dengan gigi 21 terletak lebih ke palatal. Tahap yang kedua yaitu gambar desain cengkeram Adam pada gigi 16 dan 26. Yang ketiga, gambar desain busur labial pada gigi 13, 12, 11, 21, 22, 23. Tahap pembuatan cengkeram Adam dan busur labial. Yang pertama yaitu cengkeram Adam dibuat dengan kawat berdiameter 0,7 mm pada gigi 16 dan 26. Yang kedua yaitu busur labial dibuat dengan kawat berdiameter 0,7 pada gigi 13, 12, 11, 21, 22, dan 23. Tahap pembuatan piranti ortodonti menggunakan skrup ekspansi. Tahap pemasangan skrup ekspansi. Yang pertama yaitu gambar desain dan letak skrup pada gigi 21. Kemudian fiksasi skrup ekspansi menggunakan malam merah dengan posisi sejajar dengan bidang oklusi. Tahap berikutnya yaitu tahap pembuatan plat akrilik. Yang pertama, fiksasi cengkeram Adam, busur labial, membuat batas plat sesuai dengan desain, serta membuat batas peninggian gigit menggunakan malam merah. Kemudian yaitu model kerja diulasi dengan cold mold cell dengan menggunakan kuas. Kemudian pengisian akrilik dengan menggunakan bahan self cure dengan teknik layering, yaitu menaburkan bubuk polimer ke model kerja dan meneteskan monomer untuk dapat diserap oleh bubuk polimer. Plat akrilik dibuat regio per regio, selapis demi selapis sampai ketebalan yang diinginkan. Kemudian model kerja dimasukkan ke dalam polyclave yang berisi air hangat dengan suhu 45-50 derajat Celcius dan diberi tekanan atmosfer selama 15 menit. Kemudian tahap finishing dan polishing. Setelah dikeluarkan dari polyclave, plat dilepas dari model kerja dan pegangan skrup dilepas menggunakan tang potong.
Kemudian dilakukan finishing. Finishing dilakukan menggunakan freezer untuk mengurangi ketebalan plat yang tidak diperlukan hingga didapatkan bentuk dan ketebalan plat yang diinginkan. Plat akrilik dihaluskan menggunakan amplas kasar untuk menghilangkan kekasaran pada permukaan plat akrilik, kemudian dilanjutkan dengan amplas halus sehingga didapatkan permukaan yang halus. Setelah itu, proses polishing dilakukan menggunakan mesin pulas. Pada tahap awal dengan menggunakan cone dan bubuk pumice hingga mendapatkan permukaan yang halus dan rata. Selanjutnya, setelah permukaan plat akrilik halus dan rata, kemudian digunakan brush dan krayat untuk mengkilapkan akrilik. Kemudian plat akrilik selesai dilakukan finishing dan polishing. Tahap terakhir yaitu proses pembelahan akrilik. Plat akrilik dilakukan pembelahan dengan menggunakan carborundum disc pada perpotongan insisif 1 kanan dan kiri serta insisif 1 dan 2 pada rahang atas. Dan ini merupakan hasil dari peranti ortodonti lepasan tanpa oklusal. Bab 4. Pembahasan perawatan ortodonti pada gigitan silang anterior satu gigi menggunakan skrup ekspansi jenis sectional screw mini dapat dijadikan sebagai pilihan perawatan kasus gigitan silang anterior yang efektif dan efisien pada penggunaannya, serta dapat juga sebagai pengganti dari pegas cantilever tunggal karena mempunyai keuntungan yaitu memiliki stabilitas dan retensi yang lebih baik daripada pegas cantilever tunggal, lebih cepat terkontrol dan efisiensi waktu perawatan. Bab 5. Penutup. Kesimpulan, untuk mengatasi kasus gigitan silang anterior satu gigi dapat menggunakan peranti ortodonti lepasan menggunakan skrup ekspansi karena lebih efektif untuk menggerakkan satu gigi anterior ke arah labial. Prosedur pembuatan peranti ortodonti lepasan menggunakan skrup ekspansi yaitu menggambar desain pada model kerja. Pembuatan cengkerak madam dan busur labial menggunakan kawat berdiameter 0,7 mm. Pemasangan skrup ekspansi di antara mesial dan distal gigi insisif 1 rahang atas. Selanjutnya pengisian akrilik, kemudian proses finishing dan polishing serta pembelahan plat. Saran: teknisi gigi diharapkan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan dalam pembuatan peranti ortodonti pada gigitan silang anterior satu gigi menggunakan skrup ekspansi, sehingga dapat menghasilkan suatu produk peranti untuk mengoreksi gigitan silang anterior satu gigi yang berkualitas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.